Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika kelas 645H27 ingin mempresentasikan metode simplex dari kasus bagaimana Rahmat Taylor dapat mengoptimalkan produksi jaket dan celana panjang untuk menghasilkan profit yang maksimum. Saya Dewa Ima. Saya Priska Widya Reni. Saya Roman Pria. Saya Chandra Kirana. Saya Putri Amalia. Saya Yusida Munsaidah. Latar belakangnya yaitu ada pemrograman linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematika yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Pemrograman linear meliputi perencanaan aktivitas untuk mendapatkan hasil yang optimal, yaitu sebuah hasil yang mencapai tujuan terbaik menurut model matematika di antara semua kemungkinan alternatif yang ada. Dalam PowerPoint ini, penulis akan membahas bagaimana Rahmat Taylor dapat mengoptimalkan produksi jaket dan celana panjang untuk mencapai profit yang maksimum. Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam presentasi ini sebagai berikut, yaitu 1. Penulis ingin membahas bagaimana cara menghasilkan kombinasi produk dan profit yang maksimum dengan menggunakan metode simplex. 2. Bagaimana Rahmat Taylor dapat mengoptimalkan produk jaket dan celana panjang untuk mencapai profit yang maksimum? Tujuan dan manfaat penulisan. Dalam setiap penulisan pastilah ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, untuk mendapatkan nilai mata kuliah riset operasional. 2. Untuk mendapatkan nilai UAS mata kuliah riset operasional. Dan manfaat penulisan ini adalah mengetahui bagaimana pendapatan profit optimal menggunakan metode simplex. Baik, selanjutnya definisi metode simplex. Pengertian menurut para ahli, yang pertama ada menurut Yamit 2011, metode simplex merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan model formulasi linear programming dengan cara iterasi tabel. Metode simplex ini dapat digunakan untuk menyelesaikan model formulasi linear programming yang memiliki dua atau lebih variabel keputusan. Yang kedua, ada menurut Herjanto 2008, metode simplex adalah suatu metode yang secara sistematis dimulai dari suatu penyelesaian dasar yang visible ke penyelesaian dasar visible lainnya, yang dilakukan berulang-ulang iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Selanjutnya di sini ada contoh kasus, Rahmat Taylor ingin menghasilkan dua produk yaitu jaket dan celana panjang. 1 minggu produksi dengan menggunakan sumber daya bahan wol dan tenaga kerja. Pada sumber daya bahan wol tersedia 150 dan tenaga kerja tersedia 20. Untuk jaket membutuhkan 3 buah bahan wol dan 50 tenaga kerja. Sedangkan untuk celana panjang membutuhkan 5 buah bahan wol dan 40 tenaga kerja. Laba yang dihasilkan dari setiap unit jaket yaitu 50.000 dan setiap unit celana yaitu 40.000. Nah, berikut ini adalah tabel formulasinya di mana sumber dayanya terdapat bahan wol, tenaga kerja, dan di sini ada jaket, celana panjang, kapasitas, dan keuntungannya. Baik, untuk langkah yang pertama, kita harus mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Dengan menentukan fungsi tujuan diperoleh dari laba, di mana Z sama dengan 50x1 ditambah dengan 40x2. Nah, fungsi batasan itu diperoleh dari sumber dayanya. Dikarenakan sumber dayanya ada dua, maka fungsi batasannya juga ada dua. Untuk fungsi batasan yang pertama, 3x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 150. Fungsi batasan kedua, 10x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 20. Untuk kendala non negatifnya, di mana x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Di sini sumbernya dari buku riset operasional karya tulis milik Astuti Mevlinda, SEMM, dan Mahyarni, SEMM. Selanjutnya, yaitu kita merubah fungsi tujuan dan fungsi batasan menjadi fungsi implisit, di mana Z-nya sama dengan 50x1 ditambah dengan 40x2, maka kita ubah menjadi Z min 50x1 di min 40x2 sama dengan 0 dalam rupiah. Nah, karena fungsi implisit ini merupakan fungsi persamaan, maka fungsi-fungsi batasan juga perlu diubah dari fungsi pertidaksamaan menjadi fungsi persamaan dengan cara menambah variabel slang.
Xn ditambah 1. Karena ada dua variabel, maka variabel selainnya adalah S1 dan S2. Maka fungsi batasannya menjadi yang pertama, 3x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 150. Dan yang kedua, 10x1 tambah 4x2 tambah S2 sama dengan 20. Baik, selanjutnya yaitu terdapat kolom kunci. Dasar untuk menentukan kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai pada fungsi tujuan angka negatif terbesar. Dan berikut adalah tabelnya. Di sini terdapat kolom dari X1 yaitu minus 50, 3, dan 10. Maka dalam penyelesaian di atas, kolom kuncinya adalah X1 dengan angka negatif terbesar yaitu minus 50 yang terdapat pada baris Z, lalu kolomnya X1. Selanjutnya ada memilih baris kunci. Memilih baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Untuk mencari nilai indeks, kita harus membagi nilai-nilai pada nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Di sini ada baris 1. Nilai kanannya 150 dan nilai yang pada ada baris kolom kunci itu 3. Jadi 150 dibagi 3 sama dengan 50. Lalu ada B2. Nilai kanannya 20 dan nilai yang sebaris dengan kolom kuncinya 10, jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2. Dalam penyelesaian di atas, rasio pembagian nilai paling terkecil adalah S2 dengan nilai sebesar 2 yang merupakan baris kunci serta variabel keluar dan elemen selnya adalah 10. Selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris. Nah, berikut adalah tabelnya. Untuk menentukan ini, mengubah nilai-nilai baris, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Selanjutnya ada merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris kunci sama dengan baris lama, angka kolom kunci bersangkutan, nilai baris kunci baru. Keterangan A, baris lama sama dengan baris Z, dan baris S1, D, koefisien per kolom kunci D, nilai dari angka kolom kunci yaitu minus 50 dan 3. C, nilai baris kunci sama dengan nilai dari baris kunci baru, X1. Nilai baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang angka kolom kunci baris yang bersangkutan, baris kunci baru. Yang pertama hitung-hitungannya ada 1, minus 50, minus 40, 0, 0, 0. Itu didapatkan dari baris lama dikurang minus 50, 0, 1, 0,4, 0, 0,1, dan 2. Dan dijumlahkan hasilnya ada 1 dikurang 0 sama dengan 1, minus 50 dikurang minus 50 sama dengan 0, minus 40 dikurang minus 20 sama dengan minus 20, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang minus 50 sama dengan minus 5, 0 dikurang minus 100 sama dengan 100. Dan di sini ada nilai baris S1 baru sama dengan baris S1 lama dikurang angka kolom kunci baris yang bersangkutan baris kunci baru. Cara menghitungnya sama yang seperti di atas. Di sini ada nilai baris lama 0, 3, 5, 1, 0, dan 150 dikurang 3, 0, 1, 0, 4, 0, 0,12. Dan di sini hasilnya adalah 0,3,8, 1 minus 0,3, 144. Setelah kita menghitung di atas tabel perhitungan ini, jadi baris kosong itu Z 1, 0, min 20, 0, min 5, dan nilai kanannya 100. Baris 1, S1-nya itu 0, 0, 3,8, 1, min 0,3, dan nilai kanannya 144. Baris S2-nya 0, 1, 0,4, 0, 0,12. Dan masukkan hasil perhitungan di atas ke dalam tabel hasil perhitungan berikut ini. Selanjutnya ada memilih kolom kunci, di mana kolom kunci mempunyai nilai baris Z yang masih bernilai negatif dengan angka terbesar. Jadi kolom kuncinya itu berada di X2 dan baris Z, yaitu min 20. Selanjutnya yaitu memilih baris kunci. Dengan melihat rasio paling kecil, di sini yang paling kecil adalah B2 baris 2 dengan nilai 5, didapat dari 2 bagi 0,4 sama dengan 5.
Selanjutnya merubah baris kunci dengan cara rumusnya yaitu kunci baru X1, baris kunci lama dibagi elemen sel pivot. Baris kunci lamanya yaitu ada 0, 1, 0,4, 0, 0,1, dan 2. Dan elemen sel pivotnya yaitu 0,4. Menghasilkan nilai 0, 2,5, 1, 0, 0,25, dan 5. Selanjutnya yaitu kita mengubah nilai selain pada baris kunci dengan cara nilai baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang angka kolom kunci baris yang bersangkutan dikali baris kunci baru. Baris Z lamanya yaitu ada 1, 0, min 20, 0, min 5, dan 100. Terus angka kolom kunci baris yang bersangkutannya itu ada min 20. Selanjutnya dikali baris kunci barunya yaitu 0, 2,5, 1, 0, 0,25, dan 5. Menghasilkan nilai yaitu 1, 50, 0, 0, 0, dan 200. Selanjutnya kita mencari nilai baris S baru dengan cara yang sama yaitu baris S lama angka kolom kunci yang bersangkutan dikali baris Z baru. Baris S1 lamanya itu ada 0, 0, 3,8, 1, min 0,3, dan 144. Angka kolom kunci baris yang bersangkutannya yaitu ada 3,8. Selanjutnya dikali baris kunci baru yaitu ada 0, 2,5, 1, 0, 0,25, dan 5, menghasilkan nilai baris S barunya yaitu 0, min 9,5, 0, 1, min 1, 2,5, dan 125. Lalu kita memasukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel, itu yang 1 sampai 200, kita masukkan di nilai Z baru, baris Z baru, terus yang 0 sampai 125 kita masukkan itu di nilai baris S1 baru. Selanjutnya, B2 dihasilkan dari baris kunci lama dibagi elemen sel pivot tadi, menghasilkan tabel seperti ini. Karena baris Z tidak ada yang negatif, maka dinyatakan hasilnya sudah optimal. Selanjutnya ada mencari kunci baru X1, yaitu rumusnya nilai kolom baru dibagi dengan kolom pivot. Di sini kolom barunya yaitu 0, min 9,5, 0,1, min 1,25, dan 125. Kolom pivotnya yaitu min 9,5. Hasilnya adalah 0, 1, 0, min 0,11, 0,13, dan min 13,15. Cara mencari baris Z baru rumusnya masih sama, yaitu baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baris baru, yaitu 1, 50, 0, 0, 10, 200, dikurang koefisien kolom kuncinya 50, lalu dikali nilai barunya 0, 1, 0, min 0,11, 0,13, dan min 13,15. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 5, 5, 35, dan 857,5. Baris X2 baru caranya masih sama, yaitu baris lama dikurang dengan koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baris baru, yaitu 0,25, 1, 0, 0, 25, 5, dikurang 2,5, nilai baris barunya 0, 1, 0, min 0,11, 0,13, dan min 13,15. Hasilnya adalah 0, 0, 1, 0, 275, lalu min 0,075,
dan 37,875. Selanjutnya, kesimpulannya di sini ada kolom yang sudah dimasukkan dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi, Rohmat Taylor harus memproduksi X1 atau jaket sebanyak 13,15 dan X2 celana panjang sebanyak 37,875 agar mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 857,5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal